bukan waktunya penumpang masuk karena apa namanya Garbarata ya belum dikonekin, terus mereka mau masuk dari mana gitu. Cuman dia ngerasa ada satu penumpang yang duduk deket pintu darurat. Tengah berarti ya? Iya, di tengah. Balik lagi bersama kita di OTT, obrolan tutup toko. Tutup tokonya. Buka ceritanya. Seperti biasanya kita di episode kali ini bersama sponsor kita, Emasin, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Pengolahan logam mulia 24 karat dan perak. Nah, setiap ada sponsornya, tentunya ada giveaway-nya. Buat kamu yang komentar yang terbaik nanti akan dapetin merchandise menarik tentunya dari produknya Emasin. Contoh produknya. Contoh produknya kayak gini. Contoh giveaway. Sama ini juga, kalau yang ngirim cerita. Ngirim cerita yang nantinya kita bacain di next episode, itu juga akan mendapatkan merchandise menarik giveaway dari Emasin. Sekarang saatnya masuk ke konten. Ntar dulu, belum ngucapin terima kasih buat yang udah subscribe, yang udah komen di episode-episode sebelumnya, sama yang udah pernah ngirim cerita meskipun baru satu. Baru satu. Ya nggak apa-apa, kita mau jujur aja ya. Subscriber kita baru satu yang ngirim cerita, makanya nih sponsornya berbaik hati nih. Kalau ada yang ngirim cerita lagi buat nambahin konten kita nih, dikasih giveaway menarik gitu. Makasih ya. Gini ya, berkaitan sama cerita horor yang dialamin sama flight attendants lagi. Oh, Pramugari gitu. Sebenarnya itu teman bini lo nih. ya sebenarnya mereka tuh cerita banyak ya. Pasti. Percaya gua. Banyak. Ada cuman sepotong-sepotong gitu. Ada yang mengalami. Sebenarnya di kabin pesawat pun ada pengalaman. Iya, kayak contohnya biasanya itu yang dialamin gangguan itu di pesawat-pesawat yang tua. Sama maskapai, kalau gue sebutin maskapai penerbangan haji kayaknya tahuan ya. Jadi kalau yang Apa maskapai BUMN gitu? malah dikerucutin ya. Jadi kalau misalnya ada yang penerbangan ibadah gitu, kan kadang-kadang suka ada yang meninggal di perjalanan. Ya betul. Jadi kayak ada apa namanya, kan ada tombol buat manggil mugari itu kalau buat order. Itu suka nyala sendiri. Sementara seatnya kosong atau gimana? Seatnya kosong. Tapi kalau penerbangan haji full seat pasti. Berangkatnya, pulangnya kadang kosong gitu. Iya. Atau enggak kadang-kadang kayak misalnya pesawat kargo, mereka lagi bawa barang, itu penumpang kosong. Terus lavatory ya sebenarnya, ini kamar mandinya. Iya kayaknya. Kadang-kadang ada Toilet lah. Toiletnya tuh terisi merah gitu. Padahal harusnya tidak ada penumpang. Ada suara nge-flash nggak? Nggak tahu deh, nggak sampai sedetail itu. Cuman gue ngedengar ceritanya kayak begitu-begitu. Sama ada kadang-kadang yang suka menyerupai. Jadi kan di beberapa teman sekerjanya ya? Iya, teman sekerjanya. Itu di cabin tuh? Di cabin. Di beberapa penerbangan kan kadang-kadang mereka itu suka tidur di atas pesawat, ada kayak mini bunk bednya gitu. Ya tidur di situ. Terus bangun-bangun dia interaksi sama temennya, padahal temennya lagi jaga di depan. Kayak gitu. Itu gangguan-gangguan yang terjadi di. Nah sekarang case-nya ini ada di mana nih? Gini, jadi waktu itu istri gue pernah terbang sama juniornya, sebut aja namanya Lina. Juniornya ini pindahan dari maskapai sebelah tetangga. Anak baru di situ, baru beberapa bulan. Singa ya? Pindah nih ke situ. Dan gitu, ini juga pengalaman pertama kali istri gue terbang sama dia. Karena kan mereka kan di rolling kan, ribuan pegawai itu jarang ketemu mereka yang udah terbang bareng sekarang, belum tentu besoknya terbang bareng lagi. Nah dari awal mereka mau terbang, si Lina ini kayak ada gelagat aneh. Jadi ini diceritain waktu mereka tiba di hotel, katanya waktu pas mereka lagi prepare mau terbang. Itu kan dari Jakarta? Dari Jakarta. Mereka terbang dari Jakarta ke
salah satu kota di Sulawesi Utara. Mana Ini dong? gue nggak mau spesifik, gue nggak mau spesifik, karena berkaitan sama tempat yang punya konotasi angker di situ. Kayaknya penerbangan Sulawesi Utara cuma Manado deh kalau dari Jakarta. Sulawesi Utara ya? Gue tadi nyebut Sulawesi Utara ya? Iya. Oke. Sebuah penerbangan ke salah satu kota di Sulawesi. Iya. Bukan Utara. Bagian itu tolong diedit. Karena ada wartawan Kompas yang pernah disu. Jadi gini, waktu dia di suatu penerbangan ke Sulawesi bareng sama istri gua, ini gua nggak mau nyebutin ya Sulawesinya di mana, karena berkaitan sama tempat mereka nginep. Tempat mereka nginep ini punya apa ya? Punya image yang angker. Punya image yang angker karena ternyata hotelnya itu adalah sebuah hotel yang disulap atau hotel yang tadinya bangunannya adalah sebuah rumah sakit. Bekas bangunan Belanda juga pula. Kok lu tahu sih? Jangan-jangan penonton tahu. Itulah pokoknya. Tapi saya nggak nyebut ya di mana ya. Pokoknya di situ. Sebuah hotel bintang 4 atau bintang 5 gitu. Umumnya sih 4 karena vintage. Iya, terus bekas bangunan rumah sakit. Dan rumah sakitnya pun peninggalan zaman kolonial. Nah, Lina ini ceritanya waktu udah sampai di hotel ya. Katanya dia sih nggak cerita spesifik gimana, cuman dia curhat sama bini gua. Kak, kayaknya kalau di pesawat ini juga ada gangguan ya. Loh kenapa emangnya? Enggak, masa tadi pas lagi prepare. Gini loh, yang namanya mugari sebelum terbang, dia prepare, bersih-bersih, cek apa segala macem gitu. Itu nggak mungkin ada penumpang. Kosong dong. Kosong. Itu bukan waktunya penumpang masuk, karena apa namanya garbarata ya, belum dikonekin. Terus mereka mau masuk dari mana gitu. Cuman dia ngerasa ada satu penumpang yang duduk dekat pintu darurat. Tengah berarti ya? Iya, di tengah. Dia emang nggak ngeliatin mukanya secara frontal, cuman orang itu cuma ngeliatin ke jendela. Itu curhatnya Lina. Terus udah gitu kan biasa ini sebelum mereka terbang itu foto bareng. Sebelum mereka foto bareng, kru ini mau berangkat gitu kan, foto selfie lah biasa di handphone siapa gitu. Nah, apa sih? Kayaknya bukan handphone gue deh. Nah, biasa kan sebelum terbang itu foto dulu nih satu kru gitu. Di versi handphonenya Lina, karena kan ada pakai kameranya si ini, pakai kameranya si ini ganti-gantian gitu. Di versi handphonenya Lina itu persis di belakang kepalanya Lina itu ada seperti bentuk yang menyerupai raut muka. Itu di dalam kabin apa di luar pesawat? Di dalam pesawat. Di dalam pesawat. Cuman waktu bini gue dikasih lihat itu di dalam hotel, bini gue juga nggak mau menyimpulkan apa-apa karena kan itu cuman sekedar menyerupai ya. Nggak Flare cahaya. Iya, bisa jadi flare cahaya, bisa jadi pengaruh bayangan dan lain-lain, banyak inilah. Kalau Banyak variabelnya. banyak variabelnya. Kalau misalnya kita menyugestikan itu seperti wajah manusia, bisa-bisa aja gitu kan. Kan otak kita itu punya sensor. Ini secara neurologi ya. Otak kita punya sensor kalau melihat sesuatu yang menyerupai mata dan mulut. Kita akan merealize itu seperti wajah gitu. Nah, oke. Jadi begitu mereka terbang, mereka sampai di hotel itu, sebenarnya kondisinya awalnya baik-baik aja. Sayangnya mereka nggak tahu kalau hotel itu adalah bekas rumah sakit dari sebelumnya. Jadi mereka itu baru tahu kalau hotel itu adalah bekas rumah sakit setelah mereka jalan-jalan. Di hari berikutnya. Awalnya planningnya itu mereka cuman menginap atau ngeron di kota itu cuma 1 malam. Langsung balik flight lagi? Langsung flight lagi besoknya ke Jakarta. Cuman ternyata hari mereka datang itu cuaca cerah, nggak ada gangguan apa-apa, nggak ada.
nggak ada hal yang memaksa mereka sampai harus extend. Karena hampir tidak mungkin kru pesawat extend tanpa gangguan teknis yang berat. Nggak mungkin dong, karena kan ada cost yang harus ditanggung sama maskapai kan. Nah, pada pagi harinya mereka bangun, mereka dapat informasi kalau bandara ditutup. Alasannya? Alasannya karena ada sebuah kejadian erupsi di salah satu gunung Merapi di Sulawesi. Yang itu impactnya sampai ke bandara kota tersebut. Jadi mereka nggak bisa terbang aja, mereka nggak bisa pulang. Yang harusnya mereka nginep 1 malam, mereka jadi nginep 4 malam. Nah, ini kan malam pertama dia cuman awalnya tadi tuh curhat-curhatan soal kejadian horor. Nyambung lah sama pengalaman si Lina sebelum berangkat, dia ngelihat penampakan orang sama di foto bareng ada bayangan. Awalnya mereka nggak ngerasa ini ada gangguan supranatural sampai di hari kedua setelah mereka tahu kalau hotel yang mereka inepin itu adalah bekas rumah sakit dan apalagi rumah sakit peninggalan zaman kolonial, Bangunan tua intinya. bangunan tua. Mulai ada gelagatnya Lina mulai aneh. Kayaknya dia mulai terbangun sugesti ya karena dia tahu. Ternyata dia udah tahu kan akhirnya. Akhirnya udah tahu. Ya itu mungkin terbangun sugesti akhirnya. Mungkin terbangun sugesti. Nah, malam kedua itu dia ngelihat, dia bilang dia kayak ngelihat sosok bayangan anak kecil di balik koper. Kopernya tinggi ya? Iya, koper Mugari kan gede-gede. Iya. Cuman dia nggak berani bereaksi apa-apa. Karena mungkin ya nggak berani sama bini gue lebih senior dari dia gitu. Jadi dia malam itu cuman menahan ketakutan. Udah, malam berikutnya dia dengar suara orang batuk. Di dalam kamar itu? Dari luar kamar. Oh mungkin orang lewat, tamu Mungkin lain. orang lewat. Cuman suara batuknya itu ngeganggu banget. Oh berkali-kali? Berkali-kali. Nah ini bini gue masih belum tidur nih. Bini gue belum tidur. Si Lena cuma ngomong gini, itu kasihan banget ya kak, kayaknya kamar sebelah lagi sakit. Oh jadi dari kamar sebelah bukan dari koridor kamar? Sorry, dari kamar sebelah. Aha. Dari kamar sebelah suaranya. Terus bini gue, suara orang batuk. Kayaknya nggak ada dengar suara apa-apa deh. Oh jadi bini lu gak denger? Bini gue nggak dengar. Yang denger tuh cuma Lina doang. Udah. Nah baru dia ngedengar suara batuknya itu kayak dari seolah-olah dari kamar sebelah, tapi kok makin mendekat ke arah pintu depan. Dia masih penasaran meskipun agak takut dari pengalaman malam sebelumnya. Dia masih penasaran, dia coba ngintip. Kan biasanya kalau di pintu hotel ada lubang buat ngintip keluar kan? Itu yang dia intip. Di luar gelap. Gelapnya tuh hitam. Ada yang nutup kali itu. Kayak ada yang nutup. Dia was-was antara itu gangguan supranatural, Orang iseng? atau orang iseng. Ya udahlah, dia nggak mau ngambil resiko, di double lock sama dia kembali tidur. Nah, pada malam ketiga itu dia, bentar, gue lupa. Pada malam ketiga nih yang paling pecah. Malam ketiga itu setelah mereka keluar makan berdua, begitu sampai kamar, Lina buru-buru mau ke toilet karena kebelet. Ya biasanya kan kamar hotel nggak langsung nyala kan lampunya. Masukin kunci, lampu nyala, dia nyalain lampu kamar mandi, masuk ke kamar mandi, pipis nih ceritanya. Bini gua baru nyampe kamar, dia rebahan di tempat tidur. Dia nggak, ya namanya habis jalan kan, udah rebahan aja. Tiba-tiba nggak ada sepersekian detik, Lina ini ngejerit. Di dalam kamar mandi? Di dalam kamar mandi. Lina ngejerit, dia keluar kamar sampai kakinya tuh ngehantem ya barang-barang yang berserakan lah.
dia jatuh, terus narik istri gue. Dia narik istri gue untuk buru-buru keluar dari kamar. Oh, ngajak lari? Iya, ngajak lari. Istri gue yang nggak tahu kejadian itu apa-apa, dia nggak ngerasain gangguan apa-apa, dia iya cuman ikutan takut, ikutan panik. Ditarik, dibawa ke bawah, dibawa ke front desk. Ayo kak lari. Iya, tapi ada apa gitu. Bini gue sampai bingung kan. Kita minta pindah kamar. Kita pindah kamar. Nah pada saat itu dia ke front desk, dia ceritain, tadi saya di kamar. Jadi akhirnya bini gue baru tahu kan, tadi saya di kamar mandi ada yang ngetawain. Dan pada saat suara ketawa itu keluar dan itu nempel banget di samping kuping saya, lampu kamar mandi mati sendiri. Dan bini gue juga tahu lampu kamar mandi itu mati. Dia menyadari dengan ya meskipun kondisi panik, dia menyadari oh iya tadi lampu kamar mandi mati, mengiyakan. Pas dia lari keluar ya? Pas dia lari keluar, bini gue mengiyakan. Iya tapi kak nggak bisa karena ya ada kondisi erupsi seperti itu, jadi banyak yang extend. Kakaknya nggak bisa pindah kamar karena emang nggak ada kamar yang available untuk malam ini. Udah, mereka juga ngantuk kan. Sementara besok itu flight pertama mereka harus pulang. Oh, akhirnya itu pulang malam terakhir ini. Ini malam terakhir kan, malam keempat. Akhirnya mau nggak mau mereka maksain ngetok salah satu pintu kamar kru yang lainnya. Lina ini menceritakan kronologis kejadiannya bahwa dia tadi di kamar mandi ada yang ngetawain. Mereka numpang bermalam di kamar yang lainnya itu. Iya, pokoknya intinya nggak tidur di kamar dia. Nggak tidur di kamarnya, mereka udah nggak sempat ngambil barang-barangnya. Udah pokoknya tidur di sana, nelfon ke front desk minta ekstra tempat tidur biar mereka bisa tidur bareng di situ. Ya karena front desk-nya juga udah dengar cerita katanya ada yang mengalami ada gangguan gitu. Mereka nggak mau ambil pusing. Oh ya udah deh, kirimin extra bed aja. Dan nih mereka pulanglah ke Jakarta dengan aman sentosa, tidak ada gangguan apa-apa, bandara juga sudah dibuka. Nah, kenapa cerita ini baru diceritakan sekarang? Setelah, iya kan gue juga kadang-kadang nanya kan, ada cerita lain nggak? Karena ternyata baru beberapa hari yang lalu, bini gue dapet update soal Lina. Lina ini resign, tugas dia udah nggak terbang lagi karena ini juga ada faktor dia tuh sering ngerasa kayak diganggu makhluk halus. Apa mungkin dia terlalu sensitif ya? Entah ya, mungkin dia bener-bener sensitif atau mungkin dia punya gangguan psikologi. Karena ada yang gue sendiri bingung, kok bisa ya dia lolos gitu. Karena mungkin kan kalau gangguan psikologi itu orang bisa terlihat normal, tapi ternyata mungkin dia punya gangguan mental atau ada something wrong di kepalanya, iya nggak sih? Iya. Bisa kelihatan baik-baik aja, kayak kan banyak ada yang kasus artis-artis besar ya, dia kelihatannya baik-baik aja, tiba-tiba besok mengakhiri hidupnya sendiri, itu kan kayak gitu. Tidak bisa dianalisa hanya dari isi kuesioner atau sekedar ngobrol. Kadang-kadang lukanya atau gangguannya itu terkubur di dalam mentalnya dia yang kadang-kadang tiba-tiba keluar. Kayak bipolar lah mungkin. Jadi kenapa bini gue menyimpulkan kalau ini semata-mata halusinasi Lina? Karena bini gue baru ketemu sama teman-teman mugarinya. Dia pengalaman yang sama? Pengalaman yang nggak sama, cuman dia cerita, iya ya gue terbang sama Lina kok kayaknya dia cerita horor mulu, terus ada aja gitu gangguannya, tapi gue sendiri nggak ngerasain. Yang aneh, terbawa suasana mungkin terbawa suasana. Cuman yang aneh, yang matiin lampu kamar mandi siapa? Nah, itu bener-bener mati lampu kamar mandinya. Lina sendiri mungkin. Bisa jadi Lina sendiri. Atau mungkin benar ada gangguan karena ya namanya sebuah bangunan tua ya kan, apalagi dulunya bekas rumah sakit peninggalan zaman Belanda, gak nutup kemungkinan masih ada energi-energi yang terperangkap di situ. Ya, bisa.
Seperti yang di Rumah Sakit Mardi Waluyo ya. Nah, itu dia. Itu lebih menyesatkan lagi. Kalau ini masih mending ya. Iya. Ini masih mending, tempatnya udah mewah gitu. Maksudnya Iya, masih ada aktivitas. Masih ada aktivitas gitu. Iya, ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Ada satu lagi sebenarnya. Nih, ceritanya nggak linear nggak apa-apa ya. Cuman berkaitan sama tempat yang tadi. Pas gua riset kecil-kecilan soal rumah sakit itu, ternyata ada kuli bangunan yang ngerjain renovasi hotel itu hilang selama 2 hari. Hilang di dalam area pembangunan. Hilang aja. Hilang. Ditemukan. Dicari nggak ketemu. Ketemu di gua Belanda. Di gua Jepang. Oh. Ketemu di gua Jepang. Di dekat situ. Nah, menurut sumber katanya dia cerita itu dia diajak sama noni Belanda, sama orang-orang Belanda gitu, diajak ke situ. Tapi di dalam situ dia makan-makan. Oh, dia makan dong. Nggak tahu ya yang dimakan apa ya. Iya, Nggak tahu yang dimakan apaan. Pokoknya dihilang sama 2 hari aja dan ketemu itu di gua Jepang. Itu kalau misalnya dicari-cari beritanya di googling masih ada. Tahun? Gue lupa tahun berapa. Pokoknya mungkin pada saat proses renovasi hotel itulah ya. Jadi ya itu yang berkaitan sama bisa jadi emang hotel itu ada gangguan supranaturalnya. Karena dia hilangnya di hotel, ketemunya di situ. Kan nggak disasarin nggak sih? Disasarin. Bisa sejauh itu ya? Gua nggak tahu jarak dari hotel ke goa itu berapa jauh. Iya dari sekitar situ. Dibilangnya sih ada di sekitar situ. Nggak jauh dari hotel, cuman gue nggak tahu spesifiknya jarak antara dari hotel sampai ke gua Jepang itu berapa kilo. Mungkin sekilo 2 kilo. Kayak orang dipindahin kan? Iya. Yang tidur di masjid terus tiba-tiba dipindahin kayak disirap gitu. Iya, tiba mau di makam. Mereka nggak melekat sama jarak dan waktu gitu, toto pindah aja mungkin, bisa jadi seperti itu. Iya, teleportasi ya. Mereka nggak ngeh kalau mereka lagi dipindahin, bisa jadi seperti itu. Gitu aja cerita di episode kali ini. Mungkin kalau ada yang tahu hotelnya boleh disebutin. Apa? Boleh di komen yang tahu hotelnya. Ntar disu juga nih kita nih. Tapi kan bukan kita yang ngomong ya? Iya, kayak kita yang cerita kantor, ada yang nebak lo bener? Oh iya, iya bener. Di TikTok ya? Iya. Iya yang nebak. Kok bener sih? Padahal kan kita gedungnya juga disamarkan ya. Bentuk gedungnya Dulu begini ya, dulu begini kok tahu ya? Kok tahu ya? Ini sih mudah-mudahan ya kalau tahu juga kan bukan kita yang statement ya, pihak hotelnya mohon maaf loh. Ini kan juga menurut cerita gitu. Dan di Google juga masih ada sumber ceritanya. Isunya kesana aja gitu. Oke ya? Cukup sekian episode kali ini. Jangan lupa saksikan OTT di next episode. Tetap masih bersama Masin ya? Masih. Jadi jangan lupa like, share, comment, subscribe. Buat komentar terbaik nanti akan dapatkan giveaway, merchandise menarik. Sama kirim cerita. Kirim cerita. Terus? Kalau cerita itu kita bawakan, pasti kita kirimin. Iya, tapi kalau yang ngirim cerita jangan sepotong-sepotong dong. Ya kalau ngirim cerita cuma 1 paragraf, kita bawainnya gimana gitu. Gak apa-apa sih kalau ada guidance-nya, sambungannya kayak gimana. Iya, ada keterangannya gitu. Ya sebelumnya mengalami apa gitu. Ya gitulah, biar kita enak ngebawain. Jadi cukup sekian, saksikan terus OTT. Sampai ketemu di next episode. Josh.